Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir baik di Zoom maupun di live streaming Bina Dharma TV. Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita juga masih menerapkan protokol kesehatan di sini seperti memakai masker, menjaga jarak, dan memakai hand sanitizer. Buat teman-teman semua, Bina Dharma sudah membuka pendaftaran untuk teman-teman yang mau bergabung di Universitas Bina Dharma, program S1, S2, D3, dan D4. Buat teman-teman, fasilitas yang ada di Universitas Bina Dharma itu yang pastinya banyak banget. Salah satunya ada ruang kelas yang nyaman, full AC, dan juga kita bisa menggunakan proyektor. Ada perpustakaan yang luas untuk teman-teman membaca buku, untuk mencari skripsi juga bisa di situ. Yang pasti di Bina Dharma ini free wifi akses, jadi teman-teman gak usah lagi pakai kuota. Teman-teman bisa free akses wifi mau di lantai 1, di lantai 2, mau sampai di lantai 7. Terus di sini ada aula, teman-teman juga bisa kalau mau ngadain acara event atau apapun kalian bisa ngadain di aula karena di situ itu bisa menampung lebih dari 1.000 orang tuh teman-teman, banyak banget kan. Terus di sini juga ada lab komputer dan ada lab broadcasting seperti yang kita pakai sekarang ini dari BTV. Terus di lantai 1 ada B Radio dan di setiap lantai di Universitas Bina Dharma itu memiliki musola. Jadi teman-teman untuk sholat gak perlu jauh-jauh lagi karena sudah ada di setiap lantai di Universitas Bina Dharma. Untuk itu, untuk teman-teman, mari bergabung di Universitas Bina Dharma. Teman-teman langsung bisa ke website resmi Universitas Bina Dharma, Bina Dharma ACID, atau teman-teman bisa langsung ke Instagram Universitas Bina Dharma, Universitas Bina Dharma _Palembang, UBD _Palembang. Oke teman-teman, balik lagi ke topik acara kita pada siang hari ini, how to be a good journalist. Nah, boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman yang di rumah ya. Oke, cara menjadi jurnalis yang baik. Yang pasti di sini Regita tidak sendirian. Regita sudah ditemenin oleh Kak Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi kita, Profesor Isna Wijayani MSI PhD. Boleh teman-teman dong. Ini ada Prof Isna. Bentar ya guys. Nih ada Prof Isna. Hai Prof Isna. Selamat pagi. Semangat dong Prof. Boleh ya pakai itu Prof. Boleh kita ke profil Prof Isna dulu dong teman-teman. Bentar ya teman-teman semua. Jadi Prof Isna ini merupakan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma ya Prof ya. Nih di sini ada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID ya Prof. Terus Prof Isna juga tergabung dalam PWI Persatuan Wartawan Indonesia. Dahulu kala. Cabang Sumsel sebagai anggota dan pengurus. Dan juga merupakan anggota CAJ Confederation ASEAN Journalist. Wakil Ketua Penulis KB Sumsel, Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Palembang, Guru Besar, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma, Wartawan Senior Palembang, dan Prof Isna ini teman-teman semua merupakan Profesor Komunikasi satu-satunya di L2 Dikti, Wilayah 2. Dan selanjutnya pimpinan redaksi majalah Riptex Dewan Riset Daerah Sumsel 2005-2008. Tepuk tangannya dong kawan-kawan. Tepuk tangannya lesu. Jadi teman-teman, Prof Isna ini juga merupakan dosen aku ya Prof ya di semester 6 ini di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma yang terakreditasi A ya Prof. Ya. Dan tentunya dan satu lagi. Apa tuh Prof? Juga Direktur Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma. Dan juga ini kita pastinya memiliki dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya ya Prof ya. Terutama Prof Isna ini juga di bidang jurnalistik tuh. Banyak banget profil-profil dan Prof Isna juga di sini ada Ketua Komisi Penyiaran dan sebagainya. Yang pasti Prof Isna ini wartawan senior di Kota Palembang ya Prof ya. Ya boleh juga. Sekarang sudah tidak jadi wartawan lagi. Semangat dong Jadi Prof. gurunya wartawan. Gurunya wartawan. Dan juga Prof Isna ini dosen aku ya Prof. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama ya teman-teman, kita nyantai aja. Pertama aku mau nanya nih Prof.
pengalaman Prof Isna selama menjadi jurnalis tuh gimana, Prof? Ya banyak ya pengalamannya, tapi ketika jadi jurnalis itu waktu masih kuliah, saya kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Ilmu Jurnalistik di Universitas Padjadjaran Bandung. Nah, ketika menjadi mahasiswa itu sudah menjadi wartawan atau koresponden beberapa surat kabar yang ada di Kota Palembang. Kemudian selama menjadi mahasiswa juga magang di Surat Kabar Pikiran Rakyat Bandung. Jadi pengalaman-pengalaman itu kemudian menjadikan Bu Isna dulu menjadi wartawan. Mula-mula menjadi wartawan yang mencari berita kemana-mana gitu ya, lalu pulang ke Palembang juga mencari berita bersama-sama wartawan-wartawan yang saat itu pada tahun 1986 teman-temannya sudah senior-senior, yang muda-muda belum ada. Tetapi kemudian beberapa tahun kemudian dengan adanya surat kabar harian di Kota Palembang, kalau tidak salah tahun 1988, maka sarjana-sarjana undergraduate S1 itu mulai menjadi wartawan di 3 surat kabar besar yang ada di Kota Palembang, yaitu Surat Kabar Sriwijaya Post, kemudian Sumatera Express, dan Suara Rakyat Semesta. Dan saat itu pada tahun itu adanya harian karena kerjasama dengan surat kabar yang sudah maju di pusat atau di Jakarta. Nah, pada tahun itulah kemudian orang Palembang ini dikenalkan dengan harian yang selama ini korannya kadang-kadang terbit, kadang-kadang tidak, tempo-tempo terbit, tempo-tempo tidak. Jadi pada tahun 88 itulah tonggak membaca orang Palembang itu ditumbuhkan, dan saat itu orang Palembang sudah mengenal adanya iklan, kemudian membaca koran yang terbit di Kota Palembang, lalu mengajarkan bagaimana minat membaca itu ditingkatkan. Selama lebih kurang 2 tahun hal itu diperkenalkan kepada orang Palembang, baru orang Palembang mau membeli koran karena harga koran itu berdampingan erat dengan empek-empek yang ada di Kota Palembang. Jadi orang lebih suka beli empek-empek daripada beli koran. Tapi lama kelamaan bisa. Nah, di sana juga jurnalisnya mulai berkembang. Lalu pada tahun berapa ya? Tahun 1992 kebetulan Bu Isna mengikuti seperti kompetisi, lalu dipilih dan dikirim ke Jepang untuk belajar jurnalis juga. Jadi di Jepang kemudian keliling ya, di Tokyo, kemudian Hiroshima, Nagasaki, lalu kota-kota lain. Di sana belajar jurnalis bersama wartawan-wartawan ASEAN lainnya. Lalu ya biasa meliput, bagaimana cara meliput di Jepang, tentu juga tidak jauh berbeda dengan ada yang di Indonesia dan Kota Palembang. Dan dari situ berkenalan dengan ASEAN Jurnalis, karena yang jadi sponsor itu adalah NHK, kemudian perusahaan pesawat udara JAL, dan juga CIE Confederation ASEAN Jurnalis yang ada di Singapura itu yang memberi sponsor. Jadi disekolahkan di sana, di training di Jepang untuk menjadi jurnalis yang mengerti adat istiadat yang berbeda, dan di sana terjadi international communication, atau kalau di Fakultas Ilmu Komunikasi itu diajarkan komunikasi internasional yang mempelajari budaya-budaya orang-orang ASEAN, seperti itu. Nah, pengalaman itu kemudian dibawa pulang setelah belajar di sana, dibawa pulang ke Kota Palembang. Dan waktu itu Bu Isna sudah pendidikan S1 ya, pulang lalu belajar lagi
S2. Nah, pada saat itu wartawan-wartawan yang ada di Kota Palembang masih jarang yang pendidikannya sarjana. Kemudian dikaitkan dengan manajemen persurat kabaran, dulu tidak dikenal adanya gaji dan honor untuk wartawan, walaupun sebetulnya wartawan sering menulis tentang honor-honor orang yang di instansi-instansi yang lain ya. Lalu pada tahun berapa ya, 82, dengan adanya Undang-Undang Pokok Pers nomor 21 itu mulai dipikirkan, dan setelah adanya Undang-Undang Pokok Pers tahun 1998 baru dipikirkan bagaimana kesejahteraan wartawan. Jadi wartawan itu tidak pernah dilirik untuk disejahterakan, tetapi mensejahterakan orang. Nah, sekarang itu sudah menjadi pers industri, baru ada kesejahteraan untuk wartawan. Tapi walaupun secara kelembagaan belum begitu diutamakan, tapi wartawan itu sekarang hebat-hebat gitu ya, sudah bisa juga menjadi pengusaha dan juga di samping menjadi wartawan. Jadi itu. Jadi teman-teman, kita dengar pengalaman-pengalaman Prof Isna tadi. Prof Isna ini merupakan salah satu-satunya wartawan dari Sumsel yang mendapat beasiswa ya Prof, sekolah di Jepang yang mengamati industri media televisi dan radio di Jepang. Berarti selama Prof menjadi mahasiswa S1 dan melanjut S2 ya Prof, berarti selama itu Prof Isna belajar menjadi wartawan, belajar mengulik-ngulik menjadi wartawan. Nggak kayak, bukan maksudnya mahasiswa kupu-kupu tuh Prof, ada mahasiswa yang kuliah pulang yang nggak memanfaatkan gitu kan momen-momennya. Juga sih kuliah pulang, tapi setelah taman S1 memang dari jurnalis, kemudian menikah terlebih dahulu. Jadi menikah tahun 86, dan setelah 86 itu baru ikutan aktif, misalkan menjadi pengurus PWI, lalu bekerja di surat kabar, dan di samping itu juga menjadi dosen. Waktu itu sudah jadi dosen, dan ternyata menjadi dosen itu ada pegawai negerinya juga, lalu ikutan tes dan ternyata lulus jadi pegawai negeri. Waktu dulu pegawai negeri boleh jadi wartawan, kemudian setelah berapa tahun kemudian baru kurang diperkenankan gitu. Oleh karena itu Bu Isna waktu itu tidak lagi menjadi wartawan setelah menjadi pegawai negeri, tapi menjadi gurunya jurnalis ya, gurunya wartawan, dan tetap menjadi penulis. Jadi kalau ada artikel-artikel atau opini-opini yang harus dituliskan, biasanya masih tetap mengirimkan ke surat kabar. Nah, di samping itu juga masih suka membuat deep reporting ataupun berita dengan wawancara mendalam untuk menggali hal-hal yang ada di dalam satu peristiwa. Nah, sampai sekarang kegiatan jurnalis itu tetap dilakukan dengan mengajarkan tentang jurnalistik di mahasiswa S1 dan juga di S2. Lalu apakah masih menulis berita? Iya, kadang-kadang itu kalau misalkan kangen menulis berita dan dikirimkan ke media. Karena sekarang medianya tidak harus media cetak, sudah beralih ke media online. Ini Prof fix Palembang ya Prof ya, yang tempat menulis berita dari Prof Isna ya Prof. Ada fixpalembang.com yang baru terbentuk di Kota Palembang. Itu juga diharapkan bukan hanya untuk wartawan saja, tetapi juga untuk para dosen, mahasiswa yang mau menulis, welcome gitu ya. Jadi dipersilakan untuk mempraktekkan membuat opini ataupun menulis berita, bisa bergabung di fixpalembang.com. Jadi yang mengharapkan semua dosen-dosen itu menulis, karena sekarang memang dipersyaratkan dan mendapat nilai, terutama untuk dosen-dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional, mulai dari asisten ahli, kemudian lektor kepala, dan
profesor atau guru besar itu diharapkan dapat menulis di media massa. Nah, mahasiswanya juga, jadi kalau dosennya menulis di media massa, mahasiswanya juga harus bisa menulis di media massa, dan itu harus dilatih dan dilatih. Iya benar banget teman-teman. Oh aku sedikit motong itu ya teman-teman. Media partner kita pada siang hari ini yang terutama yang pasti kita sekarang ada di Lab Bina Dharma TV yang mensupport acara ini hingga berjalan dengan lancar di YouTube streaming juga dan ada di Zoom teman-teman. Terima kasih untuk BTV dan terima kasih untuk media partner kita selanjutnya dari organisasi Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mensupport acara kita pada siang hari ini dan untuk teman-teman semua. Oke, kita lanjut aja nih Prof. Ada teman-teman mau nanya nih Prof, selama menjadi jurnalis pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan, suka dan dukanya nih Prof. Pengalaman sukanya atau juga pengalaman duka yang selama Prof menjalani hal tersebut yang tidak bisa dilupakan tuh. Ya, yang jelas menjadi seorang jurnalis itu harus banyak membaca. Membaca adalah kunci kita untuk membuka dunia gitu ya. Jadi membuka kunci dunia itu dengan membaca. Nah, wartawan itu di samping menulis dia juga harus membaca, selalu membaca. Lalu apakah pengalaman menarik ketika pertama menjadi seorang jurnalis? Waktu itu membuat berita itu disalahkan dan dilempar sama pimpinan redaksinya. Jadi harus diperbaiki lagi. Mungkin kalau zaman sekarang tidak ada lagi ya lempar-lempar kemudian dibentak-bentak seperti itu. Tapi kalau dulu memang ada, dan ketika kita berwawancara dan menulis harus disebutkan berapakah usianya. Jadi misalkan Regita dalam kurung berapa usianya, 21 itu harus dalam kurung. Jadi pembaca itu bisa membayangkan oh usianya 21 atau usianya 73. Jadi di dalam kurung itu membantu kepada pembaca untuk membayangkan siapakah orang yang menjadi objek pemberitaan tersebut. Nah, waktu itu Bu Isma tidak menyebutkan berapakah usianya, lalu dimarahin sama redakturnya, dibentak-bentak, sarjana apa kamu, kata seperti itu, wawancara saja tidak lengkap gitu. Nah, ada merasa tersinggung karena dikatain sarjana apa kamu, padahal sarjana dari Universitas Pajajaran gitu ya, sangat terkenal gitu. Lalu ternyata tidak bisa, ketika di lapangan kita masih kurang. Akhirnya ditelepon ke narasumber, ditanyakan dan mereka tidak mau menyebutkan berapakah usianya. Lalu bingung kan karena tidak mendapat. Ternyata ada triknya, misalkan kita bertanya waktu SD tahun berapa gitu, lalu ditambah-tambahkan dan sekarang kira-kira usianya sekian, seperti itu ya. Jadi menjadi seorang wartawan itu harus selalu inovatif dan berstrategi untuk mendapatkan informasi-informasi yang diinginkan. Jadi pertanyaannya tidak langsung lugas, tetapi juga membawa strategi-strategi, menggunakan strategi-strategi. Jadi diajak dulu bercerita, kemudian kita akan menuju ke arah mana kita akan mendapatkan. Atau kalau ditanya berapa putrinya seperti itu, tentu tidak harus berapa jumlah putrinya gitu. Atau kalau ditanya kan ada di angkat itu suka ada jenis kelamin laki-laki atau perempuan, masa ditanya jenis kelaminnya apa gitu kan, dilihat saja. Nah, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang bisa tersirat, ada juga yang tersurat. Jadi kita harus selalu berpikir bagaimana seperti itu. Yang penting jangan pantang menyerah ya Prof ya, walaupun tidak boleh menyerah. Iya, di setiap perjalanan tuh tidak ada yang mudah ya Prof ya, pasti ada suka, ada duka, dan ada kalau jadi wartawan itu ada formula gitu ya, ada rumusnya bagaimana harus membuat sebuah berita. Ya betul sekali nih. Dari tadi kita udah dengerin pengalaman-pengalaman Prof Isna selama menjadi jurnalis pada masa itu ya Prof ya, pada waktu itu. Dan kita back to the topic nih teman-teman, how to be a good journalist. Berarti bagaimana sih cara kita menjadi jurnalis yang baik? Menurut Prof nih, gimana sih gimana sih cara menjadi jurnalis yang baik itu Prof? Menurut Prof? Yang pertama, jurnalis itu tidak lahir dengan sendirinya, tapi harus belajar. Pertama harus membaca, kemudian mengetahui bagaimana membuat
suatu berita. Ada teknik mencari dan menulis berita. Jadi dicari dulu beritanya baru ditulis. Nah, kalau zaman dulu membuatnya adalah dari tempat peristiwa yang sudah diliput, lalu akan membayangkan lead apa yang akan dibuat gitu ya. Disitulah dikenal dengan nose for news. Jadi penciuman dari seorang jurnalis itu apakah dapat membuat leadnya terlebih dahulu. Dulu jalan dulu sambil membayangkan leadnya, baru sampai ke kantor baru ditulis beritanya. Tapi kalau sekarang itu tidak, saat kejadian, saat peristiwa itu diliput sudah langsung dibuat dan ditulis karena kita menggunakan teknologi. Kalau dulu mula-mula ngetiknya pakai mesin tik itu ya, yang bunyi tok 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 seperti itu. Lalu berubah menjadi komputer, pas belajar pakai komputer berpindah dari mesin tik ke itu, sampai terusnya itu karena kekerasan seperti mesin tik ada yang lepas gitu ya. Itu pengalaman ketika merubah teknologi, dan kemudian tidak mudah karena menggunakan teknologi yang baru itu sangat tergantung dan mindset kita mau berubah atau tidak. Tapi kalau kita mau belajar maka akan cepat, tapi kalau tidak selamanya tidak akan berubah. Kemudian setelah masuk dalam dunia sekarang yang dunia digital yang dikenal dengan disruption digitally, kita berhadapan dengan teknologi. Jadi seorang wartawan mau menjadi seorang jurnalis yang baik itu di samping mempelajari bagaimana membuat sebuah berita yang sangat sederhana sampai kepada penggunaan teknologi. Nah sekarang jadi kalau dulu gitu ya, berita itu dimasukkan lalu di layout sama redakturnya, masuk halaman berapa, tapi sekarang yang online itu sudah kita masuk ke sistem yang disebut dengan CMS. CMS itu ada yang tahu? Belum nih Prof, apa tuh CMS? Ada tadi yang sudah tahu. C-nya konten, M-nya manajemen, dan S-nya adalah sistem. Jadi sebuah sistem yang mengatur tata letak pemberitaan dalam portal-portal tersebut. Nah, CMS itu biasanya dipegang oleh redaktur dan wartawan, atau juga sekarang disebut dengan CC, content creator yang bisa membuat berita tanpa harus terjun ke lapangan. Tapi berbeda, sebaiknya memang wartawan itu harus ke lapangan, tetapi sekarang kan zamannya COVID, maka bisa meramu beberapa tulisan atau beberapa berita yang diizinkan untuk di-CC-kan, di konten kreatorkan seperti itu. Nah, itulah perbedaan dahulu dan sekarang. Kalau dahulu belajarnya dengan manual, kemudian berubah ke computerized, itu juga mengalami adaptasi, lalu sekarang yang sudah digital dan korannya juga tidak koran yang dicetak tetapi koran online, maka banyak sekali perubahan-perubahan. Setiap hari harus belajar dan selalu belajar bagaimana menggunakan teknologi tersebut. Tapi di samping juga sudah berteknologi digital sekarang ini, membaca itu tetap diwajibkan. Karena orang yang membaca itu berbeda dengan orang yang tidak pernah membaca. Nah, wartawan yang rajin membaca dengan wartawan yang hanya mengalir apa adanya itu berbeda juga hasilnya. Yang jelas bahwa orang yang membaca itu akan jauh lebih kaya, lebih pinter, lebih dari yang tidak pernah membaca. Maka saya selalu mengajak semua orang itu untuk membaca, untuk menambah wawasannya, menambah keterampilannya. Nah, sekarang lebih mudah lagi, membaca itu tinggal klik aja Google ya. Kita perlu apa, semuanya ada. Jadi tidak ada masalah walaupun zaman dahulu dan zaman sekarang sama-sama membaca tetapi bentuknya adalah berbeda. Medianya berbeda ya Prof? Medianya berbeda. Sekarang lebih ke teknologi yang canggih, jadi teman-teman tinggal buka HP langsung bisa buka berita ya. Kalau zaman dulu kita mungkin masih harus 24 jam membeli koran dulu. Kalau sekarang tinggal sudah ada. Iya, kalau sekarang tinggal mau ngapain aja, kita mau istirahat, mau nyantai, tinggal buka HP bisa langsung buka berita ya Prof ya. Jadi lebih dipermudah zaman sekarang ini. Dan untuk teman-teman jangan patah semangat juga, walaupun di pandemi seperti ini kita harus tetap berusaha dan juga harus jangan males-malesan ya Prof ya. Jangan males ya. Iya, dan ini nih Prof, pesan untuk generasi milenial dan harapan ke depan nih Prof. Kan sekarang kita udah kayak kuliah online nih Prof. Kuliah online nih kadang-kadang teman-teman nih ada yang
susah untuk masuk Zoom, kadang nggak ada kuota, kadang ada yang ketiduran dari teman-teman semuanya nih. Nah, dari Prof, harapan ke depan untuk teman-teman milenial terutama untuk di bidang jurnalistik gimana nih Prof? Ya, yang jelas walaupun sekarang sudah zamannya serba canggih, kemudian ada work from home, lalu kita yang memanage diri kita sendiri, yang jelas harus disiplin. Misalkan kalau kuliah jam 8 ya jam 8 kuliahnya, lalu sudah siap seperti mau ke kampus, sudah rapi, jangan masih tidur kemudian videonya itu di mute-kan atau di off-kan. Nah, mungkin di sini kan banyak mahasiswanya ya, mungkin di antara kalian pasti semuanya seperti itu. Mana videonya dibuka, nanti mau di screenshot biar ada bukti bahwa ikut kuliah. Semuanya gambar saja yang ada atau nama saja seperti itu. Nah, itu etika di dalam perkuliahan online juga harus diikuti. Mungkin karena kita belum terbiasa, beberapa waktu kemudian juga harus diterapkan. Mungkin siapa yang tidak menunjukkan videonya, tidak ada mukanya, dianggap tidak hadir gitu ya. Atau ya banyak sanksi-sanksi yang lain. Kemudian harus membuat tugas tepat waktu. Kapan harus dikumpulkan, seminggu setelah perkuliahan harus sudah dikumpulkan. Nanti kalau tidak dikumpulkan biasanya mahasiswa sering WA, "Bu, sudah close, nggak bisa masuk lagi," gitu. Nah, itu juga menjadi tambahan pekerjaan bagi dosennya untuk mengecek lagi. Biasanya males kalau dosennya sudah kalau tidak close, tidak mengirim submit pada waktunya, udah aja dianggap tidak lulus gitu. Bisa juga demikian. Jadi banyak hal karena diberikan waktu seminggu untuk satu tugas dan seminggu lagi satu tugas. Oleh karena itu harus bekerja aktif di rumah, dan dosen juga yang tadinya mengajar di kelas lalu pulang, sekarang juga harus membuka e-learningnya, lalu dipencet-pencet lagi, dilihat-lihat lagi, sibuk. Kalau ada yang terlambat biasanya udah aja dilewatkan gitu. Tapi kalau punya waktu, biasanya dosen juga kalau ada waktu akan diperiksa kembali, tapi itu kan jadi membebani dosen yang bersangkutan. Oleh karena itu kerjasama yang baik antara dosen dan mahasiswa menggunakan sistem yang ada itu akan lebih baik dan lebih memperlancar proses belajar mengajar. Jadi tadi untuk menjadi jurnalis yang baik kita harus lebih banyak membaca ya Prof ya? Ya, banyak membaca, praktek menulis, karena menulis itu tidak bisa lahir dengan sendirinya. Walaupun dari SD kita sudah belajar menulis, tapi pas disuruh menulis penanya tidak bergerak, atau terus daripada keyboard komputernya itu juga tidak tertekan kalau kita tidak terbiasa untuk menulis. Jadi banyak latihan, kemudian banyak membaca dan melihat tulisan kita atau berita kita yang sudah kita tayangkan ataupun kita publish, dibaca lagi apa kekurangannya. Selalu setiap hari membaca. Dan membaca dan belajar ya Prof ya? Belajar dan menulis. Berlatih menulis. Jadi karena gini, menulis itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang mengekspresikan ide-ide. Jadi ide-ide itu ada, kemudian ada di dalam tangan kita yang mau dituliskan, kemudian ada juga di dalam benak kita. Nah, itu harus dituangkan diekspresikan dalam bentuk tulisan. Jadi belajarlah menulis setiap hari, belajarlah membaca setiap hari, dan itu akan membawa hasil yang baik. Kemudian nanti kan harus bertemu dengan narasumber, kemudian peristiwa-peristiwa, itu pun akan mengajarkan kita bagaimana kita di lapangan. Semakin banyak kita ke lapangan biasanya semakin mahir. Nanti kalau sudah menjadi wartawan yang senior, formula-formula itu ada rumusnya. Jadi rumusnya gini, nulisnya gini, seperti itu. Dan biasanya kalau kita stop akan lupa, tapi setiap hari kita menulis akan menjadi paham dan akan menjadi tulisannya akan lebih baik. Dan jangan lupa bahwa di seluruh dunia itu menggunakan berita lugas atau straight news dengan formula 5W plus 1H atau 5W plus 1H gitu ya. Siap. Jadi untuk teman-teman semua, walaupun kita dalam keadaan pandemi seperti ini tetap harus semangat, dan juga jangan malas-malas belajar, jangan malas-malas membaca, karena kalau kita membaca itu gudangnya ilmu ya Prof ya. Ya. Kalau kita banyak membaca, diri kita tidak akan sombong. Kita merasa bahwa
kita adalah manusia kerdil di tengah dunia yang sangat luas sekali. Tapi kalau kita tidak pernah membaca, jadinya orang yang sombong, yang serba tahu gitu, padahal tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu membaca dan selalu membaca setiap hari. Apa saja dibaca, buku pelajaran, baca di media online ataupun membaca surat kabar, dan juga mendengarkan. Jadi untuk menjadi yang welcome inform itu adalah membaca, menulis, dan mendengar dan melihat. Jadi nonton televisi, nonton di media online, juga membacanya, membaca kontennya, lalu kita juga berlatih untuk menulis. Itu aja kuncinya. Yang jelas untuk menjadi seorang jurnalis, syaratnya yang pertama bisa menulis, bisa mengetik, bisa merewrite, kemudian bisa membaca dan bisa melihat, juga bisa mendengar. Jadi mendengarnya dengan baik. Kalau ada orang ngomong, jangan sampai apa saya nggak ngerti gitu ya. Nah, oleh karena itu belajarlah mendengarkan orang berbicara, lalu menuliskannya, lalu berbicara. Saya kira itu saja kuncinya, dan banyak melihat pengalaman orang-orang yang berhasil. Jadi itu dia nih, how to be a good journalist, cara menjadi jurnalis yang baik, dari Profesor Isna Wijayani MSI PhD. Sudah? Oke. Jadi untuk teman-teman tadi, Prof Isna juga merupakan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, dosen juga di Ilmu Komunikasi. Untuk teman-teman yang mau masuk Universitas Bina Dharma, teman-teman bisa langsung ke website Universitas Bina Dharma, Bina Dharma AC.id, atau ke Instagram Universitas Bina Dharma UBD_Palembang. Kayaknya ini udah cukup ya Prof ya, kita talk show kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk Profesor Isna Wijayani MSI PhD yang sudah apa nih Prof? Bahwa menjadi seorang jurnalis itu juga harus memperhitungkan etika, aturan-aturan di dalam tulis menulis yang di Indonesia dikenal dengan Kode Etik Jurnalis Wartawan Indonesia. Kemudian juga selalu berpikir bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi etika-etika itu berlaku di mana saja. Baik nih. Baik, bagus banget nih teman-teman. Terima kasih ya untuk Prof Isna yang sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan Prof Isna. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah join di YouTube Bina Dharma TV atau juga di Zoom. Teman-teman, terima kasih untuk teman-teman semua. Saya Regita Ditarifani mengakhiri acara kita pada siang hari ini, dan juga kru-kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next talk show ya teman-teman. Terima kasih Prof. Sama-sama.